Selamat pagi, salam. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kita akan baca bersama-sama Matius 22 ayat 37 sampai 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di nama Tuhan kita baru memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah merupakan tujuannya menebus dosa umat manusia, menebus dosa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka dengan itu pagi ini kita akan membicarakan penebusan, membebaskan dari kutuk Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Penebusan Kristus membebaskan kutuk Taurat. Di dalam Galatia 3 ayat 24 di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di nama Tuhan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib sudah diselesaikan, sudah dilakukan, dan jelas bahwa Kristus, Yesus atau Allah sendiri datang ke tengah dunia dengan tujuan untuk menebus umat pilihan Allah. Untuk menebus umat pilihan Allah. Kenapa? Karena manusia sudah dikuasai dosa. Manusia sudah dalam kutuk Taurat. Pada saat manusia ini dikuasai dosa, manusia itu diperhadapkan dengan hidup dalam kutuk Taurat atau disebut orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia itu tidak bisa mengasihi Tuhan. Manusia itu tidak mengasihi sesama. Kalau kita melihat kondisi dunia, keadaan dunia, di mana manusia itu ada orang percaya, ada orang fasik. Nah, orang yang fasik ini jelas tidak bisa mengasihi Tuhan. Jelas tidak bisa mengasihi sesamanya. Pada saat dia mencoba mencari Tuhan, Tuhan gak ketemu. Tidak ditemukan Tuhan itu. Bahkan Tuhan berkata bahwa semua manusia tidak mencari. Manusia tidak ada yang takut kepadanya. Apalagi mengasihi sesama. Orang yang dalam kutuk Taurat itu jahat. Orang yang di dalam kuasa dosa itu jahat. Jadi kejahatan yang ada pada kehidupan manusia itu. Maka dengan Allah melihat manusia itu begitu jahat, manusia itu begitu kejam,
Allah datang. Allah datang ke tengah dunia karena Allah mengasihi manusia. Karena manusia itu adalah gambarnya Allah. Nah, karena manusia itu gambarnya Allah, maka Allah datang ke tengah dunia menjadi yang sulung. Allah datang ke tengah dunia menjadi manusia. Kalau minggu kemarin saya bilang menjadi substitusi, menjadi pengganti manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jahat kutuk Taurat, jahat kefasikan yang diselesaikan di atas kayu salib, maka manusia mampu mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa orang yang mampu mengasihi ini? Adalah orang yang ditebus, orang yang mengalami penebusan. Nah, orang yang mengalami penebusan itu disebut orang percaya. Nah, orang percaya itulah yang mampu mengasihi Allah, yang mampu mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil 1 Yohanes, surat 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-20, di situ dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada hukum vertikal dan ada hukum horizontal. Fakta, bukti. Saya mengasihi Tuhan kalau saya juga mengasihi sesamaku. Alkitab berkata, kalau kamu mengatakan mengasihi Allah, maka buktikan dengan mengasihi sesama. Maka disitulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa, kebetulan nilainya jelek, kemudian datang pada saya. Dia minta, dia berkata, Pak, kita sama Kristennya ya Pak ya, sama kita saling mengasihi ya. Ya, ada apa? Nilai saya jelek Pak, gimana Pak kalau diberi nilai yang baik? Saya bilang, kalau kamu ingin nilai yang baik, ikut ujian. Laksanakan tugas-tugas saya. Bukan langsung saya beri nilai yang baik. Kalau saya memberikan nilai yang baik, tanpa ada kamu memberikan kepada saya tugas-tugasmu, tanpa menunjukkan ujianmu, sama dengan saya menjatuhkan kamu dari atap. Sama dengan aku membunuh kamu, bukan mengasihi. Nah, banyak orang percaya mencoba untuk menjebak, untuk mengasihi dengan cara yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati jebakan. Hati-hati orang yang berbicara kasih. Tetapi sebenarnya itu bukan kasih. Sebenarnya itu adalah bagaimana supaya saya tidak terlalu berat mencari untungnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua di situ dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah,
yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Hukum yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi itu perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu harus dilaksanakan. Allah itu sempurna. Maka dengan itu kita harus sempurna. Kalau di dalam hukum Taurat ada 10 hukum. Dan 10 hukum itu harus dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh salah satu gagal. Jika salah satu gagal, maka 10 hukum itu gagal semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, saya yakin sebagai manusia tanpa Allah, tanpa karya Allah, maka tidak akan mampu melaksanakan 10 hukum itu. Hanya karena Allah menguasai hidupnya, Allah yang meliputi hatinya, maka manusia itu mampu untuk melaksanakan hukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat berat menjadi sempurna. Sangat berat. Tetapi Allah yang hidup itu tahu bahwa manusia itu tidak sempurna, maka dia menebus gambarnya. Dia menebus umatnya, orang pilihannya, tahu bahwa ketidaksempurnaan manusia. Allah itu sempurna. Harusnya manusia itu sempurna. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Dengan penebusan Tuhan, maka manusia sudah dikuduskan. Manusia sudah disucikan, disempurnakan. Maka Allah yang datang menjadi manusia, dialah imam agung, dialah iman melebihi daripada imam-imam besar. Dia adalah Melkisedek. Dia menyempurnakan orang-orang percaya. Dia yang menyempurnakan, dialah yang menjadi juru syafaat di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sinilah kita mempunyai suatu relasi dengan Tuhan. Kita mempunyai relasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita mempunyai relasi yang benar, yaitu Tuhan yang benar. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang benar, bukan pakan. Kita bukan penyembah berhala, tetapi kita menyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa saya ini menyembah Tuhan yang benar, maka saya pribadi yang tahu. Saya pribadi yang tahu apakah saya punya hubungan dengan Allah yang benar. Di dalam diri kita ini ada kasih. Di dalam diri kita ini adalah kasih. Ada kasih. Kasih yang ada pada saya ini adalah kasih yang dari Allah. Bukan kasih yang dari tubuh saya. Bukan kasih yang dari diri saya pribadi. Tapi kasih yang dari Allah. Dia mana Allah menempatkan kasih dalam diri saya. Dalam hidup saya. Maka dengan itu saya mempunyai suatu hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian kasih yang ada pada saya adalah buah-buah Roh Kudus. Maka kasih yang ada pada saya ini tidak ada jenuhnya. Kasih yang ada pada saya ini tidak ada bosan-bosannya. Kasih yang pada saya ini terus berkembang. Kalau manusia itu tidak sempurna,
Progresnya adalah mulai bertumbuh. Kasih itu mulai bertumbuh, berbuah Roh Kudus dalam hidup kita. Kasih menolong saya untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam diri saya menolong saya untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus yang dalam diri saya terus mengajarkan saya untuk mengasihi, untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 fakta yang sudah saya sampaikan menunjukkan kita menyembah Tuhan yang benar. Menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Karena di dalam diri kita ini ada Allah. Ada Allah Tritunggal. Ada Allah yang Maha Kuasa. Bukan. Yang ramai itu adalah pagan, penyembah berhala. Dengan demikian bertumbuhlah imanmu dalam mengasihi sesamamu. Karena bukti kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah Allah yang benar. Secara tidak langsung saya sendiri yang tahu bahwa saya menyembah Tuhan yang benar. Disitulah saya melihat pertumbuhan dalam iman saya. Disitulah saya melihat bahwa saya ini bertumbuh di dalam iman. Dalam diri saya melihat bahwa saya ini benar-benar ada di dalam Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Saya banyak melihat orang, dan orang itu mengaku sebagai murid-murid Tuhan, mengaku orang-orang yang percaya, dan dia menunjukkan baiknya, menunjukkan hidupnya kayak di dalam Tuhan. Dia benar-benar hidupnya kayak dalam kebenaran. Saya menilai jelas tidak akan benar. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu hati manusia. Karena saya tidak pernah tahu apa yang ada di dalam manusia. Saya tidak pernah tahu kecuali saya sendiri. Saya tahu diri saya. Saya tahu saya sendiri. Di dalam pertumbuhan iman saya di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu. Yang tahu adalah diri ibu, diri bapak, diri saudara sendiri di hadapan Tuhan. Yang kenal adalah kita sendiri. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dan Tuhan makin ditinggikan, iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau. Pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama lebih dalam lagi. Tuhan, kami tahu diri kami adalah mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami lebih dalam lagi. Tuhan, kami benar-benar hidup di dalam kebenaran, kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu, akan kebenaran. Tuhan, kami rindu bahwa Indonesia ini bebas dari virus corona. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada presiden kami. Tuhan, berikan hikmat pada pembantu-pembantu presiden. Tuhan, berikan hikmat Bapa. Tolonglah Tuhan,
Dan Engkau Allah yang terus memberikan dukungan pada Presiden kami Tuhan, karena dia adalah pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pimpinan-Mu Bapa. Orang-orang terdekatnya, kiranya Tuhan Engkau menjaga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni orang-orang yang mencoba ingin menjatuhkan, mencoba untuk melengsarkan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.